Tapi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya, Deleka Saputri, dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruwai Jurai. Dan inilah Ruwai Jurai selengkapnya. Pengukuran ulang HGU milik SGC butuh dana hingga 10 miliar. Penguatan literasi digital akselerasi kemajuan daerah. Minat kendaraan listrik di Lampung masih terbilang rendah. Berita pertama di Ruwai Jurai pemirsa, pengukuran ulang lahan hak guna usaha milik PT Sugar Group Company diperkirakan butuh anggaran hingga 10 miliar. Lahan yang akan diukur kembali mencapai 84.000 hektar tersebar di 2 kabupaten. Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung Hasan Basri Noto Menggala menyebut dana dibutuhkan untuk membayar penerimaan negara bukan pajak, serta mobilisasi petugas dan peralatan. Dalam rapat koordinasi Gubernur Lampung bersama Forkopimda, Hasan melaporkan luasan HGU milik PT SGC mencapai 84.523.919 hektar. Rinciannya seluas 70.028.408.000 hektar berada di Kabupaten Tulang Bawang dan 14.495.511.000 hektar ada di Lampung Tengah. Data tersebut diunduh dari Sistem Bumi ATR BPN pada 15 Juli 2025. Pengukuran ulang ini merupakan hasil dari rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI yang meminta agar Kementerian ATR melakukan pengukuran ulang sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengukuran perlu dipersetujui dari pemilik hak, dalam hal ini PT SGC. Ya kita ikut perintah ini aja, ikut keputusan aja. Kalau saya belum tahu, itu kan baru di Komisi 2 ya? Iya, baru di Komisi 2. Tentunya itu kan direkomendasi oleh Komisi 2 ke Kementerian ATR ya. Gitu. Nanti kalau kita biasanya kalau dari Provinsi Lampung menunggu keputusan Kementerian ATR. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Pemprov Lampung sejak Mei lalu akan berakhir pada 31 Juli mendatang. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyatakan evaluasi sedang dilakukan untuk menentukan keberlanjutan program. Pemprov komitmen memberikan pelayanan terbaik namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Jika capaian dinilai sudah maksimal, maka pemutihan tidak akan diperpanjang. Saya mau memanggil Bapenda dalam minggu depan, saya pengen evaluasi. Apa salah satu evaluasi rencana dari IA sendiri? Saya pertama gini ya, kalau kita pengen lihat ada berapa persen. Kepala Bapenda Lampung Slamet Riyadi menilai program belum optimal sejak Mei hingga Juni. Penerimaan pajak kendaraan capai 140 miliar rupiah dari 320.000 wajib pajak. Program pemutihan berkontribusi 79 miliar rupiah dari 179.000 kendaraan. Untuk memperluas cakupan, Bapenda juga gandeng perusahaan leasing agar pemilik kendaraan yang BPKB-nya masih di leasing dapat ikut serta. Slamet pun menegaskan usul perpanjangan sudah disampaikan dan menunggu persetujuan gubernur. Sedang proses, tapi kita tunggu setelah pada keputusan. Saat ini belum terlalu maksimal, tapi ya kita teruslah lakukan. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Masa awal masuk sekolah dimanfaatkan untuk menjaring minat dan bakat siswa baru, dan langkah ini pun dipandang efektif membantu sekolah dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kepala Man 1 Bandar Lampung Lukman Hakim menjelaskan penjaringan minat dan bakat dilakukan melalui program Masa Ta'aruf Madrasah atau Matsama. Melalui program ini, siswa diperkenalkan dengan berbagai kegiatan dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Siswa diberi kesempatan memilih kegiatan sesuai minat, baik akademik maupun non-akademik. Langkah ini dinilai memudahkan siswa dalam mengembangkan diri tanpa kebingungan saat pembelajaran sudah dimulai.
Menurut Lukman, setiap anak memiliki bakat yang berbeda yang jika dibina sejak awal dapat mengantarkan pada prestasi. Ingin berkembang di dunia itu juga memiliki wadahnya. Hanya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di masa Bandar Lampung sehingga anak merasa nyaman dan masa depannya merasa ada jalan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan. Tak hanya menjaring minat dan bakat, Mat sama juga diisi penampilan nilai karakter. Diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, toleran, dan terhindar dari praktik perundungan. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung. Penguatan literasi digital akselerasi kemajuan daerah, tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Literasi digital jadi isu strategis untuk digelorakan. Upaya ini dipandang sebagai kunci menciptakan SDM unggul dan mengakselerasikan kemajuan daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung, Aprina Suud, menyatakan literasi digital merupakan fondasi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Pernyataan disampaikan dalam lokakarya literasi digital di Disperpusip Lampung, Rabu 16 Juli 2025. Literasi digital diperlakukan untuk menyaring informasi, menghindari hoaks, dan melindungi data pribadi. Aprina menegaskan masyarakat harus mampu memiliki informasi valid dan menggunakan teknologi secara positif. Literasi digital menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Ketua Bidang Pengembangan Disperpusip Tito Budi Raharto menyebut lokakarya ini bentuk dukungan Pemprov mendorong adaptasi teknologi. Tito mendorong siswa dan mahasiswa jadi warga digital yang produktif dan bertanggung jawab. Berpikir kritis dinilai penting untuk mendorong kontribusi nyata digitalisasi bagi pembangunan. Meningkatkan pemahaman terhadap semua bentuk teknologi yang terus berkembang di era digitalisasi saat ini sebagai bagian dari meningkatnya budaya literasi secara aktif. Budaya literasi digital perlu diperluas agar masyarakat lebih melek teknologi dan siap hadapi era digital. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung membuka layanan administrasi kependudukan lengkap dalam gelar Bandar Lampung Expo.
Stand layanan ini menjadi pusat perhatian pengunjung. Mereka bisa mengurus dokumen penting tanpa harus datang ke kantor. Layanan yang diberikan meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Proses dilakukan langsung di lokasi dengan syarat yang sama seperti layanan di kantor. Disduk Capil juga mengajak warga untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital. Saat ini, baru 23% dari 700.000 penduduk wajib KTP di Bandar Lampung yang telah aktif. Kadisduk Capil mengingatkan masyarakat harus waspada terhadap penipuan, pihaknya tidak pernah menyebarkan barcode atau link secara langsung. Febriana, Kadisduk Capil, Kota Bandar Lampung, Surya Pratiwi, warga. Jadi kita minta masyarakat untuk berpartisipasi, warga masyarakat yang sudah melakukan KTP, setelah melakukan KTP, mencetak URL, dari report, mencetak KTP, dan diaktifasi. Agar masyarakat bisa memantau sistem Dukcapil, posisi data seperti apa. Tadi aku mikir-mikir mau apa, sebab saya lihat kepala TK tuh, jadi itu apa namanya polis itu anaknya udah masuk, tapi udah Lewat layanan langsung di tengah masyarakat ini, Disduk Capil berharap semakin banyak warga terlayani dan terlindungi hak admin Duknya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Puluhan warga menggelar aksi demo di depan kantor Pemkot Bandar Lampung. Mereka pun sudah menolak tanah yang sudah puluhan tahun ditempati di sertifikat atas nama orang lain yang diduga mafia tanah. Warga dari Karanganyar, Sinar Kuala, Lembah Gunung, dan Kebon Jeruk Panjang menuntut agar mendapatkan hak untuk mengajukan sertifikat tanah. Muslim Marhusin, salah satu warga, mengatakan telah menempati lahan selama 20 tahun, namun tiba-tiba menerima surat panggilan hukum dari pengacara. Hal senada disampaikan oleh Asri yang meminta Pemkot turun tangan membantu warga mendapatkan hak mereka. Itu yang buat meresahkan masyarakat, makanya kami bergeraklah seperti ini. Kami minta perlindungan dan minta tolong daripada Kota Bandar Lampung menyikapi kami, menolong kami ini. Pada intinya kami sudah menempati tinggal di sana kurang lebih dari 24 tahun. Tidak ada yang mengklaim bahwa dia merasa punya tanah selama ini. Karena kemarin sempat berdebat dan dipertemukan di kelurahan yang mempertanyakan hal itu. Setelah aksi, warga melakukan mediasi dengan Pemkot Bandar Lampung. Pihak pemerintah siap menjadi fasilitator warga untuk berkoordinasi dengan BPR. Tugas kami atas keinginan warga ini akan kami lakukan tindak lanjutnya berkoordinasi dengan BPN. Kami akan bersurat dengan BPN mengkonfirmasikan berapa bidang sertifikat yang kami pegang ini, bagaimana kebenarannya, keabsahannya. Nah, selanjutnya bila mana ini ternyata adalah masih diakui keabsahannya oleh BPN, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Minat kendaraan listrik di Lampung masih rendah. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung menuju era digital 5.0,
Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Lampung masih terbilang rendah. Kurangnya fasilitas charging dan ekosistem pembiayaan yang belum optimal diduga menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan kendaraan bertenaga listrik. Pergeseran dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik di Lampung masih belum menunjukkan tanda-tanda signifikan. Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Auto 2000 Raja Basa Imran. Menurutnya, penjualan unit masih didominasi kendaraan bermesin bahan bakar fosil. Fasilitas charging yang belum merata, waktu pengisian baterai yang cenderung lama, serta ekosistem pembiayaan yang belum ramah dinilai sebagai tantangan utama dalam transisi ke kendaraan listrik. Hingga saat ini, dominasi pasar kendaraan konvensional diprediksi masih akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini kalau Bandar Lampung belum signifikan sama sekali. Jadi kenapa? Beberapa faktor, yaitu fasilitas juga belum tersedia, terus juga ekosistem yang membiayai juga sulit, terus juga secara kecepatan pengisian baterainya kan butuh waktu. Meskipun demikian, Auto 2000 telah memulai langkah strategis. Salah satu produk kombinasi tenaga listrik dan konvensional adalah Toyota Zenic Hybrid. Model hybrid dinilai lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Toyota juga melakukan penelitian di Jepang untuk mobil listrik berbasis hidrogen yang dinilai lebih ramah lingkungan dibanding EF. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung mengklaim tidak menemukan beras SPHP yang dioplos di pasaran. Namun Bulog mengakui masih ada pedagang yang menjual beras di atas head. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Lampung, Nurman Susilo, menyatakan sejauh ini tidak ditemukan kasus pengoplosan beras SPHP di lapangan. Namun, beberapa pedagang ketahuan menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi atau head, dan Bulog sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Untuk mencegah adanya penyelewengan, Bulog melakukan pengawasan rutin dan bekerja sama dengan Satgas Pangan, TNI, dan Kejaksaan. Pengawasan juga difokuskan di pasar-pasar tempat beras SPHP disebar untuk menjangkau konsumen secara langsung. Upaya ini dilakukan agar beras SPHP tidak dijadikan beras oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pengawasannya satu, ya kita sudah pasang pelang, spanduk. Kita buat spanduk, maksimal harga sekian, maksimal satu orang beli 2. Terus kita akan monet mandiri maupun nanti ada Satgas pendamping yang tadi. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bayangkari Bandar Lampung resmi beroperasi pada Kamis 17 Juli 2025. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung program makan bergizi gratis di wilayah Bandar Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan pendirian SPPG Bayangkari merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. SPPG yang berada di Jalan Sultan Agung Muai Halim, Bandar Lampung ini disebut mampu melayani hingga 3.500 siswa per hari. Untuk tahap awal akan ada 6 sekolah di sekitar SPPG yang menjadi sasaran, meliputi tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kedepannya, Polda Lampung juga menargetkan setiap Polres di seluruh kabupaten kota dapat memiliki setidaknya 1 unit SPPG Bayangkari. Peresmian SPPG Bayangkari ini dilakukan serentak di 37 lokasi seluruh Indonesia dan diresmikan secara daring oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan niat baik ini bisa memberikan
perbaikan. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruwai Jirai hari ini. Saya Delaika Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.